Baik, Pak Rian, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan, percakapan pra observasi sebelum melakukan supervisi akademik ke dalam kelas. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan percakapan ini. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam kelas, kita melakukan supervisi akademik. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh murid-murid dalam pembelajaran nanti? Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 2. Nanti tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa adalah tentang pecahan. Pecahan di mana siswa mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan sampai 1/4. Dan siswa dapat menentukan pecahan-pecahan tersebut berdasarkan kertas. Nah, nanti siswa akan mengenali dalam lingkungan kelasnya apakah ini pecahan yang berjumlah 1/2 atau 1/3. Jadi ada benda-benda konkret ya? Ada benda-benda konkret yang diperlihatkan kepada siswa. Ya, siswa. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut terkait dengan pelaksanaan pembelajaran nanti, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai terkait pembelajaran nanti? Area yang ingin saya capai pengembangan, adalah pengembangan itu saya berharap siswa aktif ya, untuk bertanya pecahan ini pecahan yang bagaimana jumlahnya, seperti 1/3, 1/2. Mereka juga harus, yang kedua itu harus memahami pecahan tersebut. Jadi mereka tidak bingung nantinya. Berarti dalam pembelajaran nanti siswa yang aktif ya. Aktif. Jadi hanya guru hanya memandu kegiatan pembelajaran. Jadi semua pembelajaran dilaksanakan oleh siswa. Berarti ini sudah masuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan selain itu ada hasil ya dari area pengembangannya nanti. Siswa-siswa nanti bisa memahami hasil dari pembelajaran. Berarti nanti kita lihat dari hasil evaluasi ya. Evaluasi. Dari setiap siswa. Baik, untuk mencapai area pengembangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira strategi apa sih yang bisa Bapak persiapkan untuk mencapai pengembangan tadi? Ya, baik. Strategi yang akan saya lakukan ini strategi di mana nanti yang pertama saya akan membagi kelompok. Kelompok di mana kelompok ini heterogen. Heterogen ya. Heterogen. Berarti campur antara laki-laki dan perempuan. Iya, campur antara laki dan perempuan. Kemudian akan ada media kertas. Jadi siswa memahami beberapa bentuk pecahan, baik itu pecahan kecil maupun pecahan besar. Terus ada juga metode diskusi agar siswa satu sama lain memahami, bukan individu tapi berkelompoknya saling memahami, saling mengerti. Untuk media tadi apakah sudah dipersiapkan dulu di rumah? Sudah dipersiapkan dulu ya. Jadi medianya sudah dipersiapkan. Nanti ketika masuk ke dalam kelas medianya sudah siap. Dan selain itu ada kelompok yang heterogen ya, campur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang paling menariknya adalah metode diskusi. Jadi setiap kelompok itu anak-anak berdiskusi ya. Berdiskusi terkait tujuan pembelajaran tadi, terkait materi tentang pecahan. Baik, terima kasih Pak Rian atas percakapannya, percakapan pra-observasi ini. Jadi nanti apa yang sudah Bapak sampaikan nanti bisa kita lihat langsung ketika pelaksanaan observasi di dalam kelas. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini ada nggak teman yang nggak masuk? Siapa? Kita absen dulu ya. Ya, kenapa, Gian? Oh, biar. Oh ya, Yohan sama Adit silakan masuk, Yohan. Zilgian, Artanti, Asaba, Atika, Yohan, Jihan, halaman 1. Coba buka bukunya halaman 1. Ya. Kalau yang nggak ada buku, coba cari atau duduk sama teman yang ada bukunya. Berhubung buku kita kurang. Sudah? Nah, di halaman 6 ada gambar tikus dan Ada yang bisa menjelaskan, Sabah?
Ini tikus dengan ular sedang apa? Mencari bersama-sama. Jadi tikus dan ular ini bekerja untuk mencari makan. Terus Atika, kira-kira ular dan tikus mereka hidup rukun tidak? Hidup rukun ya. Ana gimana Ana? Ular sama tikus hidup rukun tidak? Hidup maksimal 4 orang, minimal 3 orang. Jadi buat kelompok Artanti, terus Kaila, Dita sama Zilgian. Ya, bikin kelompok sekarang. Bentuk kelompok. Ya, jadi tugasnya kalian buat cerita tentang gambar tikus dan ular. Ceritakan bagaimana menurut kalian tentang gambar tersebut. Jadi nanti kalau sudah selesai, siswanya maju ke depan untuk menceritakan hasil karya cerita kalian. Nah. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular dan tikus berteman bersama-sama mencari makan. Mereka hidup rukun dan damai. Baik, kesimpulan hari ini, maka dari itu kita sesama teman harus saling menjaga, saling jangan berkelahi. Jadi nanti di rumah, sepulang dari sekolah harus saling menyapa ya. Jangan sering-sering berkelahi ya. Paham? Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Riyad. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ya, ini kita bincang-bincang ya mengenai proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin. Ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin di dalam kelas, kira-kira menurut Bapak apa sih yang masih kurang dalam proses pembelajaran tersebut? Terima kasih Pak. Jadi kebetulan di kelas 2 siswa saya, beberapa siswa ini belum paham pembagian atau soal dari persen ya Pak. Kayak kemarin saya memberi soal, ada bagian-bagian tertentu di mana siswa ini masih bingung. Dan mereka bertanya, Pak, bagaimana seandainya kan saya kasih gambar seperti gambar kuenya itu dibagi, dan mereka masih bingung baginya bagaimana Pak. Itu yang saya dapatkan di kelas 2. Berarti ada pembelajaran yang Bapak lakukan masih kurang karena sebagian siswa masih bingung. Ya. Berarti apakah kemarin Bapak menggunakan media saat proses pembelajaran? Ya, saya menggunakan media gambar. Ya. Untuk memudahkan siswa memahami apakah ini yang dibagi atau yang ini yang tidak dibagi, seperti itu Pak. Tapi kenyataannya, kejadiannya masih banyak siswa yang belum paham dengan media yang Bapak gunakan. Ya. Seperti itu kekurangannya ya dari penggunaan media. Nah, kira-kira nih Pak, untuk Pak Rian nih, ke depannya bagaimana cara Bapak agar bisa meningkatkan proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi terkait dengan media tadi? Baik. Kedepannya saya akan mengikuti pelatihan ya Pak, pelatihan di mana menggunakan media yang baik dan benar, supaya siswa kelas 2 itu lebih memahami. Misalnya saya menggunakan media video ya. Jadi siswa kan lebih tertarik melihat video atau animasi. Ya. Jadi siswa nggak bosan juga di dalam kelas dalam proses belajar dan mengajar. Baik Pak. Jadi ke depan Bapak akan ikut mengikuti pelatihan pembuatan media ya. Untuk agar tadi siswa di kelas Bapak bisa memahami proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas. Baik Ibu. Oke. Nah, terkait yang sudah Bapak rencanakan ya, terkait dengan pengembangan media pembelajaran yang akan Bapak laksanakan ya. Kira-kira kapan sih Bapak akan melakukan hal tersebut?
akan saya laksanakan secepat mungkin, Pak. Karena proses pembelajaran kita kan semakin ke depan terus berjalan. Ya. Jadi siswa pun tidak lama untuk memahami. Karena kalau tertunda akibatnya siswa akan makin kebingungan. Berikutnya. Karena materi berikutnya kan berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya. Betul sekali. Jadi paling tidak secepatnya atau pada saat pembelajaran selanjutnya, matematika selanjutnya ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak Rian. Terima kasih Pak Rian atas bincang-bincangnya hari ini. Jadi dari yang Bapak sampaikan ada proses pengembangan yang akan Bapak lakukan terkait terutama dengan terkait media pembelajaran ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Rian atas waktunya.